الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ya ikhwah, kita melanjutkan Mukhtasar Sahih Muslim masih di bab minal iman taghyirul munkar bil yadi wal lisani wal qalbi. Termasuk iman adalah mengingkari yang mungkar dengan tangan, lisan, dan hati. Kita masuk hadis yang ke-35. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فحدثت عبد الله بن عمر فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus ya pada umat sebelumku kecuali ia memiliki para pembela dan sahabat dari umatnya. Hawariyun itu pembela ya. Ya'khuduna bi sunnati, di mana mereka memegang sunnah nabi tersebut. Wa yaqtaduna bi amri, dan mereka mengikuti perintahnya. Innaha, kemudian sesungguhnya kata Rasulullah, datang setelah mereka sebuah generasi yang mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan dan melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Artinya mereka ya generasi yang suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat bid'ah. Ya, di mana mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan, itu menunjukkan kepada siapa? Ulama su, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Dan melakukan apa yang tidak diperintahkan, itu mengisyaratkan kepada perbuatan bid'ah. Karena bid'ah itu dia melakukan ibadah sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka siapa yang menjihadi mereka, yang dimaksud dengan menjihadi di sini itu mengingkarinya. Ya dengan tangannya, maka dia mukmin. Dan siapa yang menjihadi mereka dengan lisannya, maka ia mukmin. Dan siapa yang menjihadi mereka dengan hatinya, maka ia mukmin. Dan tidak ada ya
setelah itu dari keimanan sebesar biji sawi pun juga. Artinya orang yang tidak mengingkari dengan hatinya, Pak. Kalau hati sudah tidak mengingkari berarti apa, Pak? Berubah menjadi ridho. Kalau kita ridho dengan kemungkaran, maka itu termasuk apa? Dosa. Iya. Berkata Abu Rafi', lalu aku menyampaikan hadis ini kepada Abdullah bin Umar. Namun beliau mengingkarinya. Yang mengingkari di sini bukan mengingkari hadis, Pak. Tapi bisa jadi apa yang didengar oleh Abdullah bin Umar sedikit berbeda dengan yang didengar oleh dia. Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud dan singgah di sebuah tempat yang bernama Qanah. Qanah itu sebuah lembah di kota Madinah. Fastatba'ani ilaihi Abdullah bin Umar ya'uduhu. Lalu kemudian Abdullah bin Umar meminta kepadaku untuk ikut menjenguknya. Dan aku pun menyampaikan kepada Abdullah bin Umar tentang hadis tersebut. Lalu aku pun pergilah bersamanya. Ketika kami duduk, aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang hadis tersebut. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud pun menyampaikan kepadaku hadis seperti yang aku sampaikan kepada Abdullah bin Umar. Ya. Di sini, akhi, kita ambil faidah. Faidah yang pertama bahwa setiap nabi Allah jadikan untuk mereka para sahabat dan para pembela. Namun kata para ulama, hadza mahmulun 'alal aghlab. Ini dibawa kepada kebanyakannya demikian. Karena seakan-akan ada hadis yang bertabrakan dengan hadis ini. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, "Uridat 'alayal umam, fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu ruhaytun, wa nabiyyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan, wa nabiyyan wa laysa ma'ahu ahadun." Diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat, dan ternyata aku melihat ada seorang nabi yang diikuti oleh suatu kaum, ada lagi nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja, dan ada lagi nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Iya. Sedangkan dalam hadis ini dikatakan tidak ada seorang pun nabi kecuali ia memiliki pembela dan para sahabat. Seakan-akan dua hadis ini bertabrakan. Namun kata para ulama bahwa hadis yang kita bahas ini mahmulun alal aghlab. Ya. Bahwa kebanyakan para nabi demikian. Tidak menafikan ada nabi yang tidak punya apa? Pengikut. Ya. Dan para sahabat nabi tentu mereka generasi yang terbaik, Pak. Ya, generasi Nabi Isa yang terbaik itu para sahabat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Generasi Nabi Musa yang terbaik yaitu para sahabat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya Imam Asy-Sya'bi mengatakan apa? Orang Yahudi, orang Nasrani lebih baik daripada orang Syiah Rafidhah. Kalau orang Yahudi ditanya, siapa generasi kalian yang terbaik? Mereka jawab apa? Para sahabat Nabi Musa. Kalau orang Nasrani ditanya, siapa generasi kalian yang terbaik? Mereka jawab apa? Para sahabat Nabi Isa. Tapi kalau orang Syiah Rafidhah ditanya, siapa generasi kalian terburuk? Kata mereka apa? Para sahabat Rasulullah SAW. Iya. Karena mereka mengkafirkan para sahabat. Dan menuduh para sahabat sudah mengubah-ubah Al-Quran. Iya. Jelas di akal Islam ini penyimpangan yang sangat besar. Bahkan Imam Malik mengkafirkan mereka karena ini. Kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa generasi terbaik para sahabat Rasulullah SAW. Iya. Sebagaimana Rasul mengabarkan itu dalam hadis mutawatir. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya.
Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya akhul Islam. Al-Quran memuji para sahabat. Ya, bahkan para sahabat, para tabi'in dan para ulama semua sepakat ya akan keutamaan mereka. Bagaimana tidak? Allah langsung memuji mereka dalam Al-Quran. Sehingga tidak butuh lagi kepada pujian siapapun juga. Ya, pujian Allah sudah sangat cukup sudah. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itu sudah cukup Pak pujian dari Allah. Kalau Allah sudah memuji, enggak butuh lagi pujian siapapun juga. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam faedah yang kedua, keutamaan orang-orang yang berpegang kepada sunnah para nabi. Keutamaan orang-orang yang berpegang kepada sunnah ya, para nabi. Setiap sahabat-sahabat nabi itu keistimewaannya apa Pak? Berpegang kepada sunnah nabinya. Rasulullah SAW memiliki para sahabat dan para sahabat nabi itu yang paling kuat berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka semua yang mengikuti para sahabat dalam memegang sunnah Rasulullah SAW mendapatkan keutamaan yang sama. Bahkan kita Pak, yang berada di akhir zaman, ya, fitnah yang begitu dahsyat. Di zaman sekarang ini Pak, menghidupkan sunnah Nabi ini pahalanya mendapatkan 50 sahabat. Sebagian disebutkan dalam hadis demikian. Ya. Di mana ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang berpegang ya, kepada agamanya, kepada sunnah Nabi di zaman tersebut seperti berpegang kepada bara api berat. Tapi Nabi mengatakan apa? Bahwa orang yang memegang sunnahku di zaman tersebut ka'ajril khamsina minkum, seperti pahalanya 50 orang di antara kalian. Berat. Berat sekali. Di zaman sekarang orang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW ya dimusuhi. Ya. Diberikan gelar yang enggak-enggak. Dan yang lainnya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, akhi. Bahwa sudah sunnatullah. Semakin jauh suatu zaman dari zaman kenabian, semakin banyak penyimpangan. Semakin jauh ya suatu masa dari masa kenabian itu semakin banyak penyimpangan, Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, kemudian akan datang setelah mereka generasi-generasi yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Makanya kita lihat ya, umat Islam sendiri semakin jauh dari masa Rasulullah SAW, semakin Masya Allah. Fitnah dahsyat, penyimpangan luar biasa, kebid'ahan, muncul merajalela, ya, kemaksiatan dan yang lainnya. Namun keistimewaan umat Islam, Pak, dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, Pak. Keistimewaan umat Islam bahwa umat Islam itu akan selalu ada generasi yang berpegang kepada sunnah. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum ila an ya'ti amrullah. Akan senantiasa terus ada, kata Rasulullah, sekelompok umatku yang menang tampak di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka, ya, orang-orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang-orang yang, ya, mencuekkan mereka. Sampai datang hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Ini kabar gembira, Masya Allah ya akhi. Jadi ya, umat Islam ini keistimewaannya, mereka akan terus ada kelompok yang berpegang kepada sunnah, ya, memurnikan agama ini, yang terus mendakwahkan pada tauhid,
ya, membantah kebid'ahan, mengajak manusia untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, terus akan ada, alhamdulillah. Juga Rasulullah mengabarkan bahwa di setiap penghujung 100 tahun, ya, itu akan ada orang yang memurnikan kembali apa? Agama ini. Dan ini, ya akhwat Islam, keistimewaan ini tidak ada pada umat-umat sebelum kita. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di sini kita ambil faedah selanjutnya. Di sini menunjukkan keutamaan mengingkari kemungkaran, akhi. Dan bahwasanya mengingkari kemungkaran itu konsekuensi iman. Karena Nabi mengatakan siapa yang menjihadi mereka, artinya mengingkari mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. Nah, siapa yang menjihadi mereka dengan lisannya, maka ia mukmin. Dan siapa yang menjihadi mereka dengan hatinya, maka ia apa? Mukmin. Berarti mengingkari kemungkaran termasuk apa? Ya, konsekuensi iman, akhi. Selama kita mengingkari kemungkaran, selama itu kita masih sempurna keimanan kita. Dan ketika kita sudah tidak mengingkari kemungkaran, walaupun dengan hati kita, berarti iman kita sudah berkurang. Tidak sempurna lagi, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di zaman sekarang susah, Pak. Susahnya kenapa? Karena kita setiap hari kita melihat kemungkaran, Pak. Ya tidak. Setiap hari kita melihat kemungkaran. Antum pergi di jalan-jalan banyak kemungkaran. Antum pergi ke mall apalagi, pergi ke pasar ada kemungkaran, di sana sini kemungkaran. Sementara kita diminta setiap kali melihat kemungkaran kita harus mengingkari. Kalau ya, setidaknya dengan hati. Setidaknya dengan apa? Hati. Tapi karena udah biasa, hati kita udah nggak ngingkarin lagi biasanya. Saking biasanya udah. Ya, tiap hari ngelihat perempuan nggak pakai jilbab, nggak nutup aurat. Padahal yang diminta oleh Rasulullah SAW, kita mengingkari. Yang paling rendah dengan hati kita. Artinya hati kita benci, hati kita tidak suka. Makanya itu Pak masalahnya. Karena saking seringnya ngelihat, jadi akhirnya mengingkarinya sudah hilang. Sudah istilahnya itu kebal. Ya, sudah kebal Pak, Allah musta'an. Ya, jadi gimana Ustadz? Kita tinggal di hutan aja ya. Ya, yang enggak juga akhi. Ya. Tetap kita harus mengadakan islah, perbaikan. Dengan cara apa? Berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak para wanita untuk menutup aurat, ya. Demikian. Nah, di sini kita ambil faedah, akhi, yaitu tentang derajat ingkarul mungkar. Derajat dalam mengingkari apa? Kemungkaran. Apa itu? Yaitu yang pertama mengingkari kemungkaran dengan tangan. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan dulu bahwa mengingkari kemungkaran dengan tangan itu khusus mereka yang punya kekuasaan. Ini seorang presiden atau seorang gubernur atau seorang bupati atau seorang wali kota, seorang camat atau Anda sebagai pemimpin rumah tangga. Anda punya apa? Kemampuan dan kekuasaan di situ di dalam rumah tangga. Iya. Kalau tidak mampu, kapan disebut tidak mampu, Pak? Disebut tidak mampu kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka pada waktu itu kita beralih kepada derajat yang kedua. Apa itu? Yaitu mengingkari dengan lisan. Dan untuk mengingkari dengan lisan tentu membutuhkan apa Pak? Kemampuan. Kemampuan untuk menjelaskan tentang bahwa itu mungkar. Makanya untuk menjelaskan ini
perkara yang mungkar, perkara yang tidak dibenarkan, butuh kepada apa, Pak? Ilmu. Ya, terkadang ada orang diberikan oleh Allah ilmu yang banyak, Pak. Ilmunya seabrek, tapi kurang mampu menjelaskan. Ada seperti itu. Contohnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, beliau mengakui dirinya tidak fasih. Maka beliau minta kepada Allah supaya saudaranya Harun diutus. Apa kata Nabi Musa? Wa akhi Harun wa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya dariku, ya Allah. Apa sih fasih itu, Pak? Disebut fasih kalau dia mempunyai kemampuan untuk menjelaskan. Ya. Dengan penjelasan yang gamblang, yang mudah dipahami, ya, sehingga orang ketika mendengar penjelasannya itu puas mendengarnya. Itu namanya apa? Fasih. Maka kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk menjelaskan, berarti kita belum mampu. Ya. Maka pindah kepada derajat yang terakhir, yang paling rendah. Apa itu? Mengingkari dengan hati. Hati kita mengingkarinya, hati kita tidak ridho kepadanya. Maka dari itulah akal Islam, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa derajat ingkarul mungkar itu ada 4. Yang pertama, derajat yang pertama, ketika kita mengingkari hilang kemungkaran, maka ini disyariatkan. Derajat yang kedua, ketika kita mengingkari, maka semakin sedikit kemungkaran walaupun tidak hilang. Maka ini disyariatkan. Derajat yang ketiga, ketika kita mengingkari kemungkaran, ternyata muncul kemungkaran yang selevel. Hilang yang satu, tapi muncul yang kemungkaran yang lain selevel lagi. Maka yang seperti ini tawakuf. Ya. Kita tanya dulu kepada ahlul ilm. Derajat yang terakhir kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita mengingkari kemungkaran malah muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka pada waktu itu haram. Gak boleh mengingkari saat itu. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah bersama sahabat-sahabatnya, bersama murid-muridnya, Pak, sedang berjalan dan melewati tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Maka murid-murid Ibnu Taimiyah berkata, ya, halumu nunkir haula, ayo kita ingkari mereka. Apa kata Syekhul Islam? Jangan. Sebab kalau kalian ingkari mereka, maka akan terjadi pertumpahan darah. Tapi ketika mereka mabuk, ya mereka tidak menumpahkan darah. Mudaratnya lebih ringan dibandingkan dengan apa? Mengingkarinya. Ini, maka dari itulah orang yang ingin mengingkari kemungkaran juga harus bukan sebatas berilmu tentang apa yang hendak ia ingkari, Pak. Tapi juga berilmu tentang maslahat dan mudaratnya. Kira-kira ketika dia mengingkari ini akan muncul mudarat yang lebih besar apa enggak? Kalau ternyata ya secara dugaan yang kuat bahwa ini akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, nggak boleh pada waktu itu. Makanya para ulama semua sepakat mengingkari penguasa dengan terang-terangan. Itu mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan apa? Manfaat dan maslahatnya. Makanya Nabi SAW menyuruh untuk mengingkari penguasa itu secara rahasia antara kita dan mereka saja. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya, jadi harus paham betul. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwa syarat orang yang mengingkari kemungkaran 3. Orang yang ingin mengingkari kemungkaran syaratnya apa? 3. Yang pertama, an yakuna aliman bima yanha, aliman bima ya'mur. Berilmu tentang apa yang ia hendak larang dan berilmu tentang apa yang ia perintahkan.
Itu ya akhi, jangan sibuk main HP ya akhi. Yang pakai jaket di belakang. Tolong tegur ya. Jangan sibuk main HP. Jangan sibuk dengerin. Ini kajian. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi syarat yang pertama itu apa? Berilmu dulu. Kita harus tahu benar kalau bahwa yang kita perintahkan ini memang ma'ruf gitu. Dan yang kita larang ini memang benar-benar apa? Mungkar. Harus betul-betul kita berilmu dulu. Jangan sampai kita nggak punya ilmunya, akhirnya kita mengingkari sesuatu yang tidak mungkar. Atau memerintahkan kepada sesuatu yang ternyata itu mungkar. Ini banyak Pak di masyarakat kita ini Pak. Ya, di masyarakat kita banyak orang tua yang awam Pak. Melihat anaknya nggak pacaran aneh. Kok anak saya nggak pacaran, jangan-jangan nggak normal gitu kan. Iya. Saking awamnya dia. Nggak paham kalau ternyata pacaran itu haram dalam Islam. Ngelihat anaknya pakai jenggot, aduh nak kamu ngapain pakai jenggot? Jangan-jangan kamu kena ajaran teroris. Ada jenggot sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Karena nggak punya ilmu, Pak. Saking awamnya, akhirnya mereka malah mengingkari sesuatu yang ma'ruf. Atau memerintahkan kepada sesuatu yang sifatnya apa? Mungkar. Ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? An yakuna sabiron, punya sifat sabar. Punya sifat apa? Sabar. Iya. Kadang kita ingin mengingkari orang dan kita ingin orang itu langsung berubah. Kita pengen orang itu langsung berubah kayak kita nih. Ya, nggak mungkin. Makanya kalau antum preman, nggak punya kesabaran, terus mau ngingkarin kemungkaran, yang ada berantem, Pak. Ya, arogan dan yang lainnya. Syarat yang ketiga itu sifat, harus dia memiliki sifat halim. Sifat apa? Halim. Apa sifat halim? Halim itu artinya dhabtun nafs 'inda haijanil ghadab. Ya. Mampu menahan diri ketika apa? Emosi, marah. Karena ketika kita mengingkari kemungkaran ya biasanya orang yang diingkari terkadang bersikap yang bikin kita marah, Pak. Bikin kita emosi, Pak. Makanya ketika kita emosi, kita melakukan perbuatan yang mungkar lagi gitu loh. Yang berakibat akhirnya malah kita yang lebih besar dosanya, Pak. Sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah SAW dahulu, ada orang yang berteman, yang satu soleh, yang satu lagi suka berbuat apa? Maksiat. Suatu ketika orang yang soleh melihat temannya berbuat maksiat lalu dinasihati. Apa kata orang yang berbuat maksiat ini? Alaika binafsik. Ya, kamu urusin aja dirimu sendiri, ngapain kamu yang ngurusin aku? Kemudian suatu ketika lagi si orang soleh ini melihat temannya berbuat maksiat. Kembali dinasihatin lagi. Orang yang berbuat maksiat marah dan berkata, udah kamu urusin diri kamu sendiri, gak usah ngurusin orang lain. Di kali yang ketiganya orang soleh ini melihat temannya kembali berbuat apa? Maksiat. Ternyata ucapannya sama, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Orang soleh ini marah sekali. Apa kata orang soleh ini? Wallahi la yaghfirullahu lak
demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu itu. Maka Allah berfirman, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan." Siapa itu orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? Baik, akhal Islam, kita lanjutkan. Iya. Jadi ini ya, 3 syarat ya, mengingkari apa? Kemungkaran. Apa syarat yang pertama tadi? Berilmu. Syarat yang kedua apa? Sabar. Syarat yang ketiga apa? Halim. Ya. Nah ini, kalau ternyata kita tidak memiliki 3 syarat ini, maka pada waktu itu kita tidak ada disesuaikan kemampuan kita di dalam mengingkari apa? Kemungkaran. Ya. Baik, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di sini kita ambil faidah selanjutnya, bahwa orang yang hatinya tidak lagi mengingkari kemungkaran, orang yang hatinya tidak lagi mengingkari kemungkaran, maka itu menunjukkan bahwa imannya telah kurang dan tidak sempurna. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, siapa yang menjihadi mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. Siapa yang menjihadi mereka dengan lisannya, maka dia mukmin. Siapa yang menjihadi mereka dengan hatinya, maka dia apa? Mukmin. Kemudian Nabi mengatakan apa? Dan tidak ada setelah itu sebesar biji sawi dari keimanan. Bukan artinya dia kafir. Bukan artinya imannya sudah habis, hilang sama sekali, enggak. Tapi maksudnya dia sudah hilang kesempurnaan imannya. Ya. Makanya kalau kita ingin tahu di hati kita iman masih sempurna atau tidak, kita lihat kita masih mengingkari kemungkaran atau tidak. Kalau hati kita masih mengingkari kemungkaran, alhamdulillah. Tapi ketika hati kita sudah tidak mengingkari kemungkaran, maka pada waktu itu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Itu musibah yang menimpa kita ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Kita masuk bab la yuhibbu 'aliyan illa mu'min wa la yubghidhuhu illa munafiq. Bab tidak ada yang mencintai Ali bin Abi Thalib kecuali mukmin, dan tidak ada yang membencinya kecuali orang munafik. Hadis nomor 36, an Zir bin Hubaish qala qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu walladhi falaqal habbah wa bara'an nasamah innahu la'ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiqun. Dari Zir bin Hubaish, ia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, demi yang telah falaqal habbah, yang telah menumbuhkan biji, wa bara'an nasamah, dan menciptakan manusia. Sesungguhnya janji dari Nabi SAW yang ummi itu Rasulullah SAW, bahwasanya tidak ada yang mencintaiku kecuali mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali munafik. Di sini akhi, kita ambil faedah bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah sangat mencintai Ali. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Hasan dan Husain. Dan semua Ahlul Bait dicintai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Makanya klaim Syiah bahwa mereka yang paling mencintai Ahlul Bait salah. Antum lihat orang Syiah itu, Pak. Ali bin Abi Thalib itu anaknya banyak loh, Pak.
Ya, ada Hasan, ada Husain, ada Muhammad Al-Hanafiyah, dan yang lainnya. Tapi anehnya, yang selalu diagung-agungkan oleh Syiah Rafidhah siapa? Husain. Husain. Ya, mereka selalu panggil-panggil ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya, bahkan mereka mempersekutukan Allah dengan Husain itu. Sering mereka mengatakan ya Husain al-Madad, ya Husain al-Madad. Wahai Husain, kami memohon bantuanmu dan yang lainnya. Kenapa? Kata para ulama. Kenapa Husain yang sangat diagungkan oleh mereka bukan Hasan, bukan anak-anak Ali yang lainnya? Padahal mereka semua ahlul bait. Karena ternyata Pak, hanya Husain yang menikahi wanita Persia. Hanya Husain yang menikahi apa? Wanita Persia. Persia dahulu itu Iran. Ya. Jadi sebetulnya mereka ini Rafidhah, sebetulnya ya mereka ini orang-orang yang ingin mengembalikan kejayaan Persia yang sudah dicabik-cabik oleh Umar bin Khattab. Karena kan Persia dihancurkan di zaman Umar bin Khattab. Makanya mereka bencinya kepada Umar itu nemen, Pak. Benci banget, Pak. Iya. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa Persia Allah cabik-cabik mereka. Iya. Dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW mengirimkan ya seseorang kepada Raja Persia. Surat Rasulullah SAW. Kemudian oleh Raja Persia itu surat Nabi itu disobek-sobek. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Allah akan sobek-sobek kerajaan mereka. Rasulullah mengirim utusan lagi kepada Heraklius, Raja Romawi. Tapi sama Raja Romawi, surat Nabi itu disimpan dalam kotak emas. Dihormati baik-baik. Apa kata Rasulullah SAW? Satabqa lahum baqiyah. Kerajaan mereka akan tetap ada. Ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Persia habis di zaman Umar itu. Sedangkan Romawi masih ada sampai sekarang. Dan saya yakinnya Pak, bahwa surat Nabi masih mereka simpan baik-baik oleh mereka. Karena di zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengisahkan ya bahwa terjadi pertemuan antara panglima perang kaum muslimin dengan Raja Romawi. Kemudian Raja Romawi ini mengeluarkan sebuah kotak. Ya. Dan mereka berkata, ini adalah surat Nabi kalian kepada kakek-kakek kami. Dan kakek-kakek kami selalu berwasiat agar menjaganya. Karena selama ini dijaga, kerajaan kami akan terus ada. Ya. Dan saya yakin sampai hari ini pun masih ada. Mereka sembunyikan entah di mana. Karena itu sudah janji Rasulullah SAW bahwa selama mereka masih memelihara kotak itu, surat Nabi SAW, selama itu Allah akan masih dijaga itu kerajaan mereka. Iya. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Namun Ahlus Sunnah punya keyakinan bahwa Abu Bakar lebih baik dari Ali bin Abi Thalib. Umar lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Utsman lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah punya keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib yang keempat. Ya. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Namun Pak, Abdullah bin Saba, Yahudi yang pura-pura masuk Islam itu, dia yang menyebarkan pemikiran bahwa sebetulnya yang paling berhak menjadi khalifah itu siapa? Ali. Dan mereka menyebarkan pemikiran bahwa Abu Bakar sudah menzalimi Ali. Umar sudah menzalimi Ali. Ya. Karena na'udzubillah,
kelompok Sabaiyah bukan cuma sampai situ. Mereka pun punya keyakinan bahwa Ali itu Tuhan. Ya. Sampai-sampai akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib menangkap mereka itu, Pak. Dan Ali menyuruh mereka taubat, kalau tidak maka Ali akan membakar mereka hidup-hidup. Apa kata mereka? Justru kami semakin beriman bahwa Engkau Tuhan. Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhan. Maka kemudian Ali pun membakar mereka hidup-hidup. Namun diingkari oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kalau aku Ali, aku tidak akan bakar mereka, tapi aku akan penggal mereka. Iya. Artinya ada dalam Sunan Nasa'i dan yang lainnya. Ini ternyata ada, Pak, kelompok yang mempertuhankan siapa? Ali. Dan di zaman sekarang, hatta orang-orang Rafidhah masih seperti itu. Mereka punya keyakinan bahwa Ali yang akan menegakkan hari kiamat, Ali yang akan menghisab manusia, Ali bisa menghidupkan dan mematikan, diberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini bedanya kita dengan mereka. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan beliau seorang sahabat yang mulia. Kita sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Beliau diberikan oleh Allah banyak keistimewaan. Ya. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib, beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Karena kalau dari dewasa siapa? Abu Bakar. Kalau dari wanita siapa? Khadijah. Dan yang dari anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Ya. Kita sangat mencintai beliau. Kita juga mencintai anak-anak beliau, Ahlul Bait. Dan kita meyakini juga bahwa Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman itu dari keturunan Ali bin Abi Thalib, dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sebagian sebutkan dalam sebuah riwayat demikian. Bab selanjutnya, ayatul iman hubbul ansar wa bughdhuhum ayatun nifaq. Bab tanda iman itu mencintai Ansar dan membenci mereka itu adalah tanda kemunafikan. Hadis nomor 37, an Adi bin Thabitin sami'tul Bara' radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghidhuhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Dari Adi bin Thabit, aku mendengar Al-Bara', semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda tentang kaum Ansar. Tidak ada yang mencintai mereka kaum Ansar kecuali orang yang mukmin. Dan tidak ada yang membenci mereka itu kaum Ansar kecuali orang munafik. Siapa yang mencintai mereka kaum Ansar, Allah cintai mereka. Dan siapa yang membenci kaum Ansar, Allah benci kepada mereka. Dan ternyata Pak, satu-satunya firqah yang benci kepada Ansar siapa? Syiah. Ya. Mereka lagi yang sangat benci kepada kaum Ansar, bahkan kaum Ansar dikafirkan oleh kaum Syiah, yaitu Syiahnya apa? Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah namanya, Pak. Beda dengan Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah tidak mengkafirkan Ansar. Ya, Syiah Zaidiyah hanya melebihkan Ali di atas para sahabat yang lainnya. Tapi tidak sampai mengkafirkan siapa? Ya, para sahabat, tidak. Ini Syiah yang paling ringan. Walaupun ya sesat juga sebetulnya. Karena bertabrakan dengan ijma para ulama. Ya. Yang mengkafirkan Ansar itu siapa? Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah. Yang mereka mengatakan kaum Ansar kafir semua. Di sini menunjukkan akhi, wajibnya mencintai kaum Ansar. Siapa kaum Ansar, akhi? Mereka adalah yang tinggal di kota Madinah dari kabilah Aus dan Khazraj.
yang kemudian mereka menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka baiat kepada Rasulullah dengan baiatul Aqabah. 2 kali baiat. Baiatul Aqabah yang pertama dan baiatul Aqabah yang keberapa? Yang kedua. Di mana baiatul Aqabah yang kedua isinya adalah apa? Bahwa mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Sampai kemudian Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk hijrah ke mana? Ke kota Madinah. Iya. Di kota Madinah itu kaum Ansar yang membela Rasulullah SAW dengan harta mereka. Ya, dengan seluruh kemampuan mereka, ya ahlul Islam. Bahkan kaum Ansar itu sangat mencintai kaum Muhajirin, Pak. Dan Allah memuji orang-orang Ansar dalam Al-Quran itu. Dalam surat Al-Hasyr. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, ya, yang merupakan negeri iman, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ya. Mereka sangat mencintai kaum Muhajirin, Pak. Sampai kemudian Rasul pun mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan lihat bagaimana ya kaum Ansar sangat mencintai kaum Muhajirin. Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan seorang Ansar, saya lupa namanya, mungkin di antara antum ada ingat. Apa kata orang Ansar ini? Aku memiliki beberapa istri. Dan aku punya kekayaan kebun dan yang lainnya. Aku mau kekayaanku aku bagi 2. Separuhnya buat kamu, separuhnya buat aku. Dan istriku silahkan kamu pilih yang tercantik, silahkan aku akan talak, kamu nikahi. Sampai begitu nih ya Pak. Kaum Ansar mencintai siapa? Muhajirin. Tapi kaum Muhajirin juga tahu diri. Nggak kayak kita mah wah enak benar gitu kan. Ditawarin 10 separuh kekayaan. Ya, bayangkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi. Semoga Allah memberkahi hartamu itu. Ya. Aku cuma minta satu aja. Apa itu? Tunjukkan pasar kepadaku. Aku cuma mau minta satu aja. Tolong tunjukkan di mana pasar, selesai. Ditunjukkan, Abdurrahman bin Auf pun kemudian apa? Dagang. Tak lama kemudian Abdurrahman bin Auf nikah. Ternyata apa yang terjadi? Ya bisnisnya berkembang. Bahkan lebih kaya dari si Ansor ini. Ya. Masya Allah, subhanallah. Dan kaum Ansor dipuji oleh Allah. Di antara sifat kaum Ansor apa Pak? Mereka sangat mementingkan kaum Muhajirin walaupun mereka sendiri susah. Walaupun diri mereka sendiri butuh. Ini hebat banget kaum Ansor. Suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu dan di rumah beliau nggak ada makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang mau menjamu tamuku malam ini? Lalu ada seorang Ansar berkata, aku ya Rasulullah. Dibawalah tamunya ke rumahnya, lalu ditanya sama istri, nanya ke istrinya, apakah malam ini ada makanan? Ada, cuma ini buat anak kita malam ini. Udah, kamu masak aja batu pakai air, ya kasih semua makan untuk tamu kita. Pokoknya malam ini kita nggak usah makan, anak-anak kita juga nggak usah makan. Ya. Di malam itu, ya, kalau nggak salah Tolha apa siapa saya lupa namanya. Di malam itu orang Ansor ini kelaparan, Pak, nggak makan. Demi untuk memuliakan tamu Rasulullah SAW. Ya. Lihat bagaimana
Ansor itu lebih mendahulukan orang lain walaupun diri mereka apa? Butuh. Bagaimana perjuangan Ansor membela Islam, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar. Ya, saat itu Rasulullah SAW keluar bukan untuk berperang di perang Badar itu. Rasulullah keluar dengan 300 orang sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Hanya bawa pedang aja, nggak bawa persiapan perang, nggak bawa perisai, tombak ataupun panah dan yang lain enggak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dihadapkan kepada pasukan yang lengkap, yang jumlahnya 3 kali lipat lagi. Bingung. Ya. Maka kemudian seorang Ansor berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan kami untuk menyeberangi lautan sekalipun kami akan seberangi. Kami tidak mau berkata seperti perkataan Banu Israel kepada Musa, ya, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Hai Musa, engkau dan Tuhanmu sana sajalah yang berperang, kami mau duduk di sini nunggu. Tidak, kami akan berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kami akan ikut berperang bersama kalian. Luar biasa dahsyat, Pak. Ya, perjuangan kaum Ansor. Sampai ketika Fatu Makkah, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, kalaulah kaum Ansor itu melewati suatu lembah, aku akan melewati lembah mereka. Ternyata Rasulullah lebih memilih untuk pulang ke kota Madinah bersama apa? Kaum Ansor. Ya. Kata Rasulullah, "Hai kaum Ansor, tidakkah kalian ridho orang-orang membawa harta banyak dan kalian membawa pulang Rasulullah SAW ke kota Madinah?" Ya. Kayaknya akhwal Islam, kaum Ansar dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Mungkinkah Allah memuji suatu kaum yang ternyata Allah tahu mereka akan murtad? Gak mungkin. Karena tidak ada kaum Ansar yang murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Tidak ada. Ya. Orang yang mengkafirkan kaum Ansar, membenci kaum Ansar, masuk kena ini. Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang mencintai kaum Ansar kecuali orang yang beriman. Dan tidak ada yang benci kepada kaum Ansar kecuali orang munafik. Siapa yang mencintai kaum Ansar, Allah cintai mereka. Dan siapa yang membenci kaum Ansar, Allah benci kepada mereka. Maka kalau kita ingin lebih mencintai kaum Ansar, Pak, bacalah sejarah mereka. Bacalah perjuangan kaum Ansar dalam membela Islam. Baca individu-individu mereka bagaimana, Masya Allah, kepribadian mereka yang luar biasa. Ya. Allahu a'lam, karena sudah masuk Isya. Saya kira cukup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.